Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan DLN TV channel Liburan tips, trik otomotif serta lainnya. Oke, ya bos, perannya gak bisa ngonten ya. Mohon maaf teman-teman gak bisa ngonten dulu. Ya biasanya ngasih info aja sih, ngasih info update terkini diadakannya lelang Honda Win di Indonesia Nusantara kita. Nusantara tercinta kita. Wih. Oke teman-teman, jadi saatnya ini Kabupaten Sumba Timur sedang diadakan lelang Honda Win 100. Gimana mas? Terus caranya seperti apa? Prosedurnya bagaimana? Nanti kalau menang seperti apa? Stop. Sudah tak videokan di video-video saya yang sebelumnya teman-teman ya. Tentunya. Jadi prosesnya seperti apa? Caranya seperti apa? Punya akun dulu, daftar dulu. Nanti setelah punya akun baru transfer. Kemudian uang untuk jaminannya bagaimana? Nanti kembali 100%. Yang penting banknya sesuai. Misal KPK-nya contoh di Semarang itu KPK-nya pakai rekening BNI, ya jenengan transfernya pakai BNI dan pengembaliannya ada pilihannya pakai yang rekening BNI. Insya Allah kalau sesama bank nanti gratis alias full 100% kembali. Kalau antar bank mungkin kepotong 2.500 ribuan lah, nggak apa-apa seperti itu. Oke, lanjut ke konten. Lelang kali ini diadakan di Sumba Timur, yaitu Honda Win tahun 2004. Langsung saja yuk kita bacakan. KPPN Waingapu, 1 unit sepeda motor Honda MCB dalam kondisi rusak berat di Kabupaten Sumba Timur, limit 2 juta rupiah. Jadi nilai dasarnya, nilai patokan di paling terendah itu adalah 2 juta rupiah. Lanjut, cara penawaran open bidding. Dulu sebelum ada situs terupdate ini memang ada tiga cara sistem lelang di sini. Contohnya open bidding, close bidding, terus kemudian kehadiran. Tapi sekarang sudah semua zamannya online ya sekarang ya. Sekarang tinggal open bidding sama close bidding. Bahkan sekarang close bidding tidak diadakan kemungkinan, hingga akhirnya menjadi cara penawarannya atau sistem lelangnya di sini adalah open bidding. Oke, yes, lanjut. Terus jaminan Rp400.000, batas akhir jaminan 13 November 2024. Mas, BPKB-nya ada apa enggak? Terus STNK-nya ada apa enggak? Bisa dibalik nama apa enggak? Stop. Nanti saya jelaskan. Yang penting jangan di skip, ikuti saja video saya, jangan di skip, tonton sampai habis. Oke, lanjut. Pelaksanaan lelang 8 November 2024 jam 00 sampai dengan 14 November 2024. Jadi jangka waktu lelangnya di sini tertulis 8 November sampai 14 November. Artinya tanggal 8 November ini sudah bisa jenengan untuk mengikuti lelang tersebut. Sebelum ikuti lelang, sebaiknya saya sarankan masuk ke akun dulu. Setelah punya akun ataupun mendaftar, baru kemudian jenengan cari objek lelangnya seperti ini, Honda Win. Kemudian baru kita klik ikuti lelang, tombol seperti ini. Oke, dibalik nama bisa mas, bisa dibalik nama. Terus bagaimana kita mengecek apakah ada BPKB-nya saja, STNK-nya tapi nggak ada, ataukah memang lengkap? Nanti kita cek di mana saya perlihatkan. Oke, lanjut teman-teman ya. Penyelenggara KPNKL Kupang, kode lot lelang WUFO 8H. Ini di skip saja, tapi ya ada sih, bisa kita pakai kode lelangnya ini, cuma jarang ya, jarang. Atau jangan searching di pencarian selain motor, jangan searching nih kode lot lelang ini, pasti nanti ketemunya iklan yang ini. Mas, situsnya di mana kilo mas bro? https://portal.lelang.go.id, dah gitu aja, jangan klik, nanti bisa ikut
lelang ataupun menyimak saja. Oke, saya kembali ke pelaksanaan lelangnya. Jadi 8 November setelah punya akunnya jadi caranya seperti apa Mas daftar akun? Delok dewe bro, tonton di video-video saya yang sebelumnya. Saya sudah menjelaskan cara ikut lelang atau mendaftar ikut lelang di KPKNL, kantor KPNK ini alias kantor pajak ya ini. Jadi alat-alat inventaris, entah itu motor, meja, lemari, kamera, itu kalau sudah tidak dipakai ataupun mau ganti unitnya ataupun ganti barangnya, itu akan yang lama akan dilelang, dan itu resmi teman-teman, diselenggarakan oleh negara. Kemudian uang dari hasil penjualannya nanti masuk ke kas negara juga, seperti itu. Jadi setelah punya akun ya, dengan bisa ikut lelang tanggal 8 November ini. Setelah ikuti lelang, kemudian akan muncul nanti nomor rekening yang harus jenengan transfer untuk sebagai uang jaminan. Uang jaminan ini apa? Uang jaminan ini adalah tanda di mana jenengan dinyatakan sah sebagai peserta lelang. Tenang aja teman-teman, nanti untuk uang jaminan pasti akan bisa kembali, tentunya setelah pelaksanaan lelang ini selesai ya. Kalau belum selesai ya tidak mungkin uang jaminannya kembali. Terserah jenengan mau transfer kapan, yang penting batas akhir jaminannya di sini teman-teman, 13 November 2024. Kemudian terakhir ngebitnya, misal jenengan sudah transfer tanggal 8 November 2024 nih, sudah transfer, terus kemudian 9 November jenengan biasanya ada email pemberitahuan, itu pemberitahuan yang menyatakan bahwa jenengan sudah dinyatakan sebagai peserta lelang dengan syarat uang jaminannya sudah masuk, akan diberitahu seperti itu, ada pemberitahuan seperti itu. Terus kemudian setelah ada pemberitahuan seperti itu, sah jenengan dinyatakan sebagai peserta, lanjut bisa jenengan untuk ngebit ataupun menawar harga lelang. Tentunya harga tersebut berlaku secara real time ya teman-teman ya. Misal tertinggi berapa ya kita bisa langsung tahu tertinggi berapa. Terus kita bisa juga menyalipnya bisa, tapi kebanyakan kalian sudah kalau sistem open bidding biasanya di tanggal akhir sama di menit akhir itu pasti kejar-kejaran teman-teman ya, bisa sampai 2 kali lipat, 3 kali lipat seperti itu. Penting jenengan santai aja, sabar, nggak usah ikut-ikut terbawa emosi, wah aku kudu menang pokoknya liane kudu kalah, nggak usah, sabar aja, cari momen kesempatan. Kalau memang motornya cocok dan jenengan bisa menang, budgetnya cukup, jadi pertimbangan juga kan, bisa jenengan ambil. Seandainya motornya sudah cocok, budget juga belum cukup, ya udah sabar, sambil ngumpulin, sambil kita tunggu cari objek-objek lelang yang kita inginkan. Oke, lanjut. Terus untuk urean bergerak berwujud kendaraan 1 unit sepeda motor Honda MCP dalam kondisi rusak berat. Nah, di sini ya, di sini tertulis bukti kepemilikan BPKB D nomor sekian-sekian tanggal 1 Februari 2006. Wow, keren. Kayaknya tapi keliru. Di sini soalnya apa teman-teman? Nomor polisi ED 2095 WA tahunnya 2004, tapi BPKB-nya 2006. Nah, ini agak sinkron ya. Ini sebenarnya prosesnya tahun 2004 atau bagaimana, mungkin karena ini di luar Jawa ya. Dulu mungkin Honda Win tidak terlalu laku di luar Jawa, mungkin loh ya ini. Kemungkinan jadi produksinya 2004, cuma setelah dikasih showroom 2 tahun kemudian 2004, dari 2004 ke 2006 baru laku unitnya. Oke, nomor rangka gak usah dibacakan ya, nomor mesin kan masing-masing motor, masing-masing unit kan pasti berbeda. Lokasi di Jalan Ampera nomor 1 Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT. Ini untuk teman-teman dari Jawa ditunda dulu, dipending dulu, kita tahan dulu. Silahkan untuk teman-teman dari yang NTT, saya sebutkan ya, dari Sumba Timur, terus KPKN Kupang mungkin,
terus Nusa Tenggara Timur ya ini ya, Nusa Tenggara Timur, terus Kabupaten Sumba Timur, silahkan monggo. Ini loh ada Honda Win yang masih ori yang saya rekomendasikan untuk jenengan beli sesuai tentunya dengan kemampuan masing-masing. Oke. Lanjut teman-teman ke lampiran. Kerikot nggak ya? Takutnya saya kalau saya buka ini nggak kerikot teman-teman. Jadi di sini kalau jenengan bisa kebaca, di sini ada teman-teman ya. Saya bacakan, mungkin nggak kebaca kedetek di layar soalnya ini pakai screen recorder ya. Takutnya ngerekam cuma di lelangnya aja. Mudah-mudahan ini yang saya buka tadi di lampirannya tadi ini lihat ke record. Saya bacakan saja. Lampirannya seperti PDF teman-teman. Jadi ada keterangan bahwa satu unit sepeda motor merek tipe Honda atau MCB tahun pembuatan 2004, nomor polisi ED 2095 WA, nomor rangka sekian, nomor mesin sekian, dokumen kepemilikan BPKB D739776O dan STNK ada. Berarti keterangannya di sini tertulis jelas bahwa di lampiran ada STNK, berikut juga dengan BPKB-nya. Oke. Terus lanjut untuk ini teman-teman ya, untuk lokasi mungkin jenengan berminat, memang jauh kalau teman-teman dari NTT sendiri sih masih bisa dijangkau ya. Tapi kalau mau misal memang pengen ngecek motornya kondisinya, relnya seperti apa, update-nya seperti apa, soalnya dari pihak KPKNL-nya pun juga merekomendasikan teman-teman. Artinya pihak KPKNL-nya merekomendasikan untuk tetap harus mengecek motor unitnya secara langsung. Tapi bisa kita alternatifkan sih, maksudnya bisa mungkin kita punya temen di NTT, bisa kita minta bantuan ke sana untuk mengeceknya ya, dikasih uang jajar lah, dikasih uang es atau uang kopi, itu juga masalah. Yang penting bisa dipercaya. Mas, aku kata enak Win, ada Honda Win motor yang dilelang di NTT nih, di tempat tinggal sampean, bisa tolong dicek gak, terus nanti tak ganti bensinnya, mungkin kan bisa ya, sambil ngasih rezeki ke teman lah dikit-dikit. Oke, lanjut. Jadi untuk lokasinya di sini teman ya, di Urean. Nah, Jalan Ampera nomor 1 Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT. Oke, nah untuk penjualnya ini ternyata dari Kantor Pelayanan Pembendaraan Negara tipe A1 Waingapu. Oke. Jadi setelah jenengan misal dinyatakan menang, Mas lek menang terus piye? Juga piye? Bagaimana caranya? Otomatis misal jenengan kan sudah transfer 400 dan ternyata harga tertinggi dan jenengan sebagai pemenangnya adalah 3 juta, kemudian otomatis kekurangannya kan 2.600.000 teman-teman. Nah, 2.600.000 tersebut nanti kita transfer teman-teman, dan sebelumnya nanti di email juga ada pemberitahuan jenengan dinyatakan sebagai pemenang. Satu, keduanya harus ada biaya yang dilunasi seperti yang sudah saya contohkan, 3 juta kurangi 400 sebagai jaminan, otomatis 2.600.000 ini jenengan transfer. Anda transfer di nomor rekening yang sudah disebutkan di email tersebut, seperti itu. Setelah transfer, jangan lupa ya teman-teman di screenshot, kemudian kita print, kita cetak untuk menjadi bukti saat pembuatan surat risalah lelang. Dan ada satu lagi biasanya yang belum tahu, surat lelang tuh juga tidak bisa 1 hari jadi biasanya paling lambat di Semarang itu 1 minggu bisa jadi, tapi ada juga 1 hari 2 hari sudah jadi tergantung KPKNL masing-masing teman-teman ya. Yang paling cepat saya pernah 2 hari ya, 2 hari, hampir 1 hari jadi, cuma karena jeda waktu pejabat lelangnya sedang keluar waktu itu,
otomatis kan surat lelang pasti ada tanda tangan dari pejabat lelangnya. Lah, pejabat lelangnya waktu itu di Ciamis, terakhir saya ke Ciamis itu kok pas yo delalahnya pejabat lelangnya sedang keluar teman-teman, entah ada acara apa sepertinya. Pokoknya ada perlu lah. Akhirnya siang beliau baru datang ke kantor, kemudian baru tanda tangani. Sementara saya sudah jalan ke lokasi gudang pengambilan motor. Ya udah, akhirnya saya minta tolong waktu itu bapak security-nya teman-teman ya. Bapak security-nya minta tolong, Pak, nanti tolong dikirimkan. Nanti untuk uang ongkirnya gampang, nanti saya ganti. Terus saya ada tambahan sedikit buat bapak beli rokok. Gimana gue ya teman-teman? Bisa lah kita minta tolong seperti itu. Oke, lanjut. Untuk penyelenggaranya sudah jelas ya di sini, KPKNL Kupang menggunakan rekening Bank Rakyat Indonesia alias BRI. Jalan Frans Seda, Gedung Keuangan Negara, lantai 4, Kupang, NTT 85228 0380 825 120. Oke. Lanjut teman-teman. Yang terakhir ya, kita ulas motornya. Wow, ini kan kenapa saya rekomendasikan ya, karena masih standar, masih orinya ya teman-teman ya. Cuma bak kirinya aja yang sedikit kayaknya entah berlubang atau pecah ya. Tapi untuk bodinya, wow, jamin ini pasti original ini kan. Skok-skoknya juga bersih, ini oli-oli juga nggak ada, maksudnya ada pun juga nggak semuncrat-muncrat yang kita bayangkan. Yang semuncrat-muncrat kita bayangkan. Skok juga aman, tidak rembes, dan karbonnya juga ori, keran bensin ke atas on, artinya bensinnya tidak bludak seperti itu. Pokoknya masih standar deh. Pokoknya teman-teman kalau punya Honda Win janganlah di odol-odol ataupun diganti ataupun dimodif tambah gagah. Menurut jenengan kalau yang benar-benar suka Honda Win sih pasti di standar, nggak mungkin, karena Honda Win terkenal simpelnya teman-teman, makanya dia dinamakan rusak jalanan, karena juga ibaratnya di kota untuk aspal juga bisa, terus di gunung juga bisa, buat trek-trek tipis-tipis juga bisa, seperti itu. Terus makanya itu Honda Win dia disukai, dicintai karena kesimpulannya. Oke, judul api kita. Honda Win disukai karena kesederhanaannya. Oke, mantap. Lanjut next, foto berikutnya ini dari kanan. Nah, ini dia yang paling alasan saya mengapa saya rekomendasikan, karena knalpotnya guys. Knalpotnya teman-teman ini, wah, harganya kalau saya kan yang mulus kayak gini 1 juta laku sih teman-teman. Gak percaya, monggo yang punya knalpot yang ori jangan kirim ke saya, wes saya gratis ongkir, kirim ke saya, yang penting original, saya posting 1 juta, jangka waktu 1 jam, saya jamin laku. Bukannya apa-apa teman-teman, sekarang yang harga knalpot Honda Win kalau barunya sekitaran 4 jutaan teman-teman ya, karena memang sudah tidak diproduksi. Yang ibaratnya subscriber saya yang setia pasti tahu lah perjalanan sejarah dan spare part Honda Win yang paling mahal memang knalpotnya teman-teman, seperti itu. Oke, dari kanan sudah tahu lah, bisa dengan koreksi bodi utuh. Kalau cover body bisa kita ganti kalau lebih, skopnya juga aman, kabel speedonya terpasang, tinggal karet kolongnya ini dipasang masih bisa, atau enggak diganti karet kolongnya ya, mungkin ngancingannya di sini sudah aus kan bisa saja. Oke, mantap. Lanjut dari belakang aman, lampu sen depan, lampu sen belakang, terus lampu stop lampnya terlihat ori sekali, spakbor ori. Wah, moskownya masih bagus lah gitu, standar, simple, dipandang juga sedap, catnya dipandang juga jelas berbeda sama yang cat ulang kok lebih kita teman-teman. Pokoknya untuk Honda Win sih saya sarankan, saya hukum wajibkan saya wajibkan pokoknya distandarin, jangan dirubah-rubah. Gagah sih, gagah menurut jenengan belum tentu.
Gak, pokoknya karena Hondawi itu tadi terkenal dengan kesederhanaannya, kesimpelannya, makanya dia dicintai. Wong simpel aja dicintai kok. Kenapa sih kita buat neko-neko? Oke, karena juga Hondawi memang terkenal dia juga bandel, irit, dan saya pernah browsing di Google. Kalau untuk karbunya yang masih ori, mesinnya masih standar, bisa sampai 50 km untuk 1 liternya konsumsinya. Nggak percaya silahkan dicari di Google. Cuma saya belum membuktikan langsung ya, kapan-kapan lah next kalau ada kesempatan. Soalnya jujur kantor kami gitu sedang sibuk-sibuknya teman-teman ya, sedang ganti rel. Jadi rel yang lama R50 diganti ke R54 yang baru, yang lebih besar, supaya apa ya, perjalanan keretanya mulus. Oke, intermezzo aja, lanjut ke kontennya tuh ya kan, ngeri banget nih. Oke, mantap ya teman-teman ya. Oke, kayaknya juga ada sih teman-teman di Jogja sekitar 300.000, tapi BPKB saja kalau nggak salah. Tapi tahunnya tahun 95. Nggak bisa saya kontenkan soalnya kepanjangan ya, silahkan dicari aja. Dan teman-teman, saya ulangi, silahkan untuk teman-teman yang suka atau cari, terus penjual mungkin, soalnya sekarang banyak sekali penjual. Terakhir Hondawin saya ditawar 10 juta. Maaf mas, 10 juta jangan dulu deh, cari yang lain aja. Oke, di Sumba Timur teman-teman ya, yang suka Hondawin di Sumba Timur, di NTT, Kupang, pokoknya ada yang dekat-dekat daerah situ, silakan nih, ada motor yang saya rekomendasikan untuk apa mas, untuk dibeli, untuk dimiliki ataupun untuk dijual lagi, monggo, setelah terserah masing-masing seperti itu. Oke, terima kasih. Begitu saja yang mungkin yang konten bisa saya kontenkan hari ini, yang bisa saya infokan ke jenengan bahwa ada Hondawin lelang di NTT Kupang Sumba Timur. Seperti itu. Semoga bermanfaat info saya. Mohon maaf ya kurang lebihnya, mungkin ada salah-salah kata penyebutan ataupun persepsi yang berbeda. Wajarlah, orang juga masing-masing, pengetahuannya juga masing-masing. Mohon maaf, saya juga hanya manusia biasa, tak lepas dari salah dan hilaf. Seperti itu. Terima kasih. Yang suka silahkan tinggalkan like-nya. Yang sudah subscribe tetap tonton video-video saya. Yang belum subscribe, ayo dong subscribe dong, tonton terus video saya ya teman-teman ya. Kurang 300 jam tayang lagi, nanti insya Allah saya monetisasi, dapat iklannya. Insya Allah kalau iklannya banyak, pendapatan di YouTube juga banyak, nanti insya Allah tetap saya modali, saya lebih usahain untuk rajin lagi buat kontennya ya teman-teman. Oke, gitu aja. Sekian dari saya, terima kasih, salam sehat selalu, kita saling mudahkan, semoga dipanjangkan umur kita dalam usaha-usaha yang berkah, barokah, kerjaan yang lancar, terus keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, amin. Untuk teman saya yang istrinya sedang segera melahirkan, semoga lancar lahirannya ya mas, lancar lahirannya, sehat baby supernya sama ibu supernya. Oke, soalnya juga memang lahiran yang pertama ya, seperti itu. Semoga lancar, pokoknya sehat selalu untuk semua, amin. Terima kasih, dilanjut pamit ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.